Halo semuanya. Halo Mas Salam. Mori. Halo. Wait, wait. Halo teman-teman yang udah gabung. Terima kasih udah bergabung di ekologi, ekosistem dan teknologi. Tentunya organis by the panel dan part of WP Club ID kayak gitu. Oke, kita juga hari ini seperti biasa punya VIP partnership bareng sama Dewa Web. uh, Cloud hosting dan hosting terpercaya yang ada di Indonesia kayak gitu. Malam hari ini saya harap teman-teman semuanya sehat selalu, yang masih ada di jalan semoga bisa sampai dengan selamat, terus yang lagi rebahan bisa dapat insight baru dari series webinar kita pada malam hari ini. Aku nggak akan sendirian, aku akan ngobrol bareng sama temen aku kuliah sih. Temen dari dulu juga udah kenal lama, Mbak Phil Laura, biasanya memanggilnya Phil. Kita bakalan ngobrol banyak soal artikel SEO tentunya. Nanti kita bakal tahu seluk-beluk gimana sih cara nulis artikel SEO, terus SEO sebagai artikel SEO untuk konten itu yang baik seperti apa. Terus nanti kita juga bakalan belajar tentang tone of voice dari company kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih semua yang udah gabung, makasih banget dan jangan lupa untuk cek informasi terbaru dari wpclub.id di Instagramnya. Jangan lupa di follow karena nanti buat orang yang beruntung untuk series webinar kali ini bakalan dapat hosting gratis kayak gitu. Nah, nanti untuk hosting gratisnya tunggu sampai selesai atau nanti bakalan diumumin di Instagramnya WP Club. Jadi jangan lupa untuk ngefollow Instagramnya WP Club. Terus buat teman-teman yang pengen kepo-kepo atau belajar soal digital marketing, soal artikel SEO, soal WordPress, bisa banget baca di wpclub.id. Di sana kita punya knowledge base, kita punya banyak materi yang bisa teman-teman baca, yang bisa teman-teman jadi inspirasi juga, yang bisa jadi insight baru lah teman-teman buat teman-teman biar dapat ilmu baru kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama aku mau nginvite teman aku, Phil Laura yang udah join. Halo Phil. Halo Eh, Mas. Halo. Halo Phil, Selamat apa kabar malam. nih Phil? Baik, baik, baik sekali. Alhamdulillah. Siap. Phil, stay di mana sih ini sekarang? Aku stay di Gresik lebih tepatnya. Stay di Gresik, oke. Dulu kuliahnya ambil apa? Dulu kuliahnya satu jurusan sama Mas Pori kan ya. Saya ambil antropologi di Universitas Brawijaya gitu. Bener-bener. Kita satu jurusan tapi beda angkatan ya. Banget. Betul. Terus, oh ya, aku lupa ngasih tahu mention sesuatu buat teman-teman yang nanti punya pertanyaan atau punya pengen diskusi atau sharing bareng bisa langsung drop di kolom komentar atau bisa langsung Q&A juga. Mungkin nanti ada materi yang menarik atau pengen di-sharing bareng sama aku sama Phil, boleh banget langsung di chat aja di kolom komentar sama kolom Q&A kayak gitu. Oke, Phil. Halo. Setelah lulus itu gimana perjalanannya sampai akhirnya bisa jadi yang SEO spesialis ya? SEO Iya. spesialis. Aduh, Boleh diceritain mungkin? perjalanannya itu jauh sekali ya. Pertama-tama itu aku habis Jauh. lulus itu udah tahu fokusnya mau emang suka nulis. Hmm. Jadi aku udah mulai ambil-ambil intern, magang-magang buat content writer. Jadi aku join lah di komunitas kayak komunitas wanita jadi bahas tentang gender-gender gitu lebih fokusnya. Jadi gabung di Aku Kita Wanita kayak gitu. Aku kita wanita. Terus? Terus nulis buat esai, nulis buat mediumnya mereka dan lain Hmm. sebagainya. Terus kemudian udah selesai 3 bulan, karena kontraknya juga udah habis 3 bulan itu, jadi langsung cari intern baru nih karena emang lagi apply-apply belum dapet ya. Jadi langsung Hmm. join intern lagi di content writer di bootcamp yang bahas soal IT kayak gitu di dojobok.id kayak gitu. Itu Hmm. 3 bulan Hmm. juga. Terus habis itu udah
mulai switch karir nih as a customer service di Traveloka. Oh, sempat ya jadi CS Sempat. juga. Jadi handle bagian hotelnya itu Mm, mm, sekitar nggak lama, sekitar 3 bulan, terus habis itu kelar, terus habis itu mm, ambil jadi content creator di jatimnetwork.com, anakannya mm, dari mm, Promedia juga. mm, Terus habis itu setelah itu jadi freelance writer juga di agensi Pena Online Indonesia yang buat mm, mm. nulis-nulis buat kontennya Blibli sama Alfamart. Jadi Iya. tulisanku seringnya di publish di situ. Mm, Terus habis mm, itu jadi content writer di gadgetaja.com. mm, mm. Sampai Terus sekarang. ya sampai sekarang. Tapi yang gadgetaja.com-nya lebih ke freelance ya berarti. Iya benar banget, lebih ke Ah, freelance. untuk Terus full time-nya di untuk full time-nya SEO spesialis di mm, salah satu company di Surabaya, CV Wana mm. Surya. Itu Wih, company menarik. yang itu thank you. Itu company Mm, tentang yang memproduksi kayak bahan baku rumah tangga gitu yang terbuat dari plastik, furnitur mm, dari mm, plastik mm. juga kayak gitu. Hmm. Terus kenapa akhirnya suka dan oke deh aku pengen nih ngedalamin profesi ini as a SEO spesialis. Pertama emang dari aku sendiri itu emang suka Mm-mm. nulis ya Mas. Terus habis itu Mm-mm. setelah aku dalami ini kok jadi agak kompleks ya jadinya. SEO itu kan kompleks Betul, banget kan ya emang. Jadi benar. tuh kayak waduh ini kompleks sekali dan membahas tentang keyword ya Mas, tentang gimana sih caranya biar performa websitenya maju dan gimana sih Mm-mm. caranya buat bikin tulisan SEO semenarik mungkin dan biar bisa dibaca sekali baca itu pembacanya bisa langsung paham kayak gitu. Jadi Betul, betul. semakin didalami, semakin banyak juga belajar, akhirnya nyemplung deh di SEO spesialis kayak gitu. Betul. Itu kira-kira berapa lama tuh untuk mendalami apa ya SEO sendiri kamu udah belajarnya berapa lama? 1 tahun lebih ada kayaknya. 1 tahun. Oh, lumayan ya, lumayan lama juga. Terus so far nih mungkin tantangannya nih, tantangan apa yang pernah dihadapi SEO spesialis so far ya? Apa tuh? Mungkin bisa di-sharing bareng sama teman-teman. So far sih pasti dapat keyword yang aneh sih, itu pasti. Problemnya selalu keyword yang aneh ya. Problemnya itu selalu keyword. Mungkin kalau teman-teman mungkin bisa relate juga, itu problemnya Mm-mm. pasti keyword yang menurut kita asing banget nih. Kira-kira ini Mm-mm. eksekusinya ini kayak gimana, itu suatu challenging banget rasa aku, Betul. menurut aku sendiri. Ya kayak gitu. Terus setelah menjalani SEO spesialis, sudah mulai tahu gimana maintain keyword yang bagus itu carinya kayak Ah, gimana. Ini udah mulai tantangan kayak gitu, udah mulai bisa tahu gimana solusinya. udah mulai apa ya? Mengalir sama flow-nya kali ya. Hmm, Setelah beberapa kali percobaan. Tapi pernah gagal nggak dalam atau menerapkan apa ya strategi SEO-nya? gagal sih pasti pernah Mas. Namanya pemula Mm-mm. pasti pernah gagal kan. Entah itu Mm-mm. tulisannya yang kena plagiarisme itu sering banget itu, Iya rawan banget betul. itu kan emang. Terus habis Em, itu Plagiarisme emang masalah semua penulis ya. benar banget. Jadi kayak parafrasenya ini gimana sih? Perasaan udah aku parafrase dengan Halo. semaksimal mungkin tapi kasih kena Ah, plagiarisme itu. benar benar benar. Biasanya pakai tools apa sih, Phil? Kalau bikin keyword atau Oh, nyari keyword biasanya mm-mm. kamu pakai toolsnya apa? Sorry suaranya putus-putus Mas. Halo, di aku sih lancar ya. Halo, Tes tes. iya udah. Oke. Halo Eh, tes, ya. Oke. Kamu biasanya pakai tools apa kalau riset keyword biasanya? Ya, sorry teman-teman. Mungkin ada problem dari. Halo, Phil? Halo, ya. Sorry, sorry. Sorry teman-teman, ada problem. Ini udah gabung lagi. Udah aman, Sudah. Phil? Udah aman, Sip. aman ya. Oke. Sorry, Tadi sorry teman. belum. Apa aman. Toolsnya tadi pakai apa? Sorry. Kalau riset keyword pakai apa? Halo, Phil? Oh iya Mas. Waktu riset keyword pakai apa? Kalau riset keyword, aku sendiri pakai keyword planner dari Google Ads Mm-mm. sama Abri Mm-mm. saja sih. Uber saja Oh, sih.
Tapi kalau Kombinasi ya berarti. misalnya kan ada tools-tools yang lainnya, Hmm. iya, ada tools-tools yang lainnya. Tapi kalau Hmm. ada tools-tools yang lain itu aku masih belum mempelajarinya sih. Oh, oke oke, siap. Untuk agar kita tidak molor juga waktunya, mungkin dari Phil ada materi nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman? Kalau ada, bisa Apa? di-share. Oh iya, Sudah siap? boleh. Sudah siap. Oke, siap. eh Sudah di- terlihat, Mas? Sudah bisa di-play? Oke. Sip. Monggo waktu dan tempat dipersilakan untuk Phil. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Nama aku Phil Laura. Aku SEO spesialis dari CV Wana Surya. Mungkin teman-teman sebelumnya udah tahu kalau sebenarnya aku udah ada background di content writer di media juga. Dan malam hari ini kita mau bahas tentang tips menulis artikel SEO berdasarkan tone of voice company. Jadi kayak gitu. Materi malam hari ini kita akan bahas sedikit soal apa sih itu SEO, terus tools apa aja yang aku pakai, terus habis itu cara tulis artikel untuk company kira-kira bagusnya kayak gimana sih, terus yang terakhir tentang cara menaikkan organic search suatu website kayak gitu. Di artikel yang pertama, apa sih itu SEO? Ini mungkin teman-teman sendiri udah paham lah ya apa sih itu SEO, tapi dari sini kita mau bahas sedikit aja nih, mau diingetin sedikit kalau SEO itu Search Engine Optimization, yaitu teknik untuk mengoptimasi website agar dapat ranking teratas di laman pencarian Google. Dan kenapa sih SEO itu penting? Ternyata SEO ini tuh punya 3 manfaat, teman-teman. Yang pertama bisa meningkatkan brand awareness, kredibilitas bisnis, traffic organiknya juga lebih mudah dikonversi, trafficnya lebih stabil dalam jangka panjang kayak gitu. Terus tools apa sih yang dipakai? Di sini aku mau bahas 5 tools yang mau aku pakai. Yang pertama ini ada keyword planner dari Google Ads. Ini membantu untuk riset keyword yang nanti bakal teman-teman pakai untuk artikel. Terus yang kedua ada Google Analytics. Sesuai dengan namanya, ini tools yang selalu ini membantu teman-teman buat menganalisa performa websitenya kayak gimana. Terus yang ketiga, mungkin teman-teman udah sering tahu juga ada WordPress. Tools ini untuk platform untuk upload artikel buat teman-teman. Terus yang keempat ada Yoast SEO. Di sini bisa membantu teman-teman buat ningkatin performa SEO-nya agar lebih bagus dan bisa nyantol di laman Google seperti itu. Terus yang kelima maksud saya ini ada Ubersuggest. Di tools ini membantu teman-teman buat riset keyword dan mengembangkan strategi konten kayak gitu. Terus materi selanjutnya ada menulis artikel SEO berdasarkan tone of voice company. Sebelum dibahas nih tips-tipsnya, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya karakter company itu berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya, dan hal tersebut juga berpengaruh ke gaya tulisan atau style tulisan teman-teman sendiri. Karena ada beberapa company yang punya gaya itu formal, dan ada satu lagi company yang punya gayanya itu kayak santai, lebih gengsi kayak gitu. Nah, gimana sih, gimana sih, Kak, biar tahu karakter company-nya itu kayak gimana? Teman-teman itu bisa riset sebelum menulis itu dari websitenya, tampilan websitenya itu gaya tulisan websitenya itu kayak gimana, yang ditulis di website itu gaya tulisannya itu kayak gimana, apakah itu ada yang formal dan pakai bahasa baku ataupun pakai bahasa santai kayak gitu. Biasanya kalau kompani-kompani yang sering pakai bahasa santai itu lebih ke kompani yang kayak startup gitu sih, kalau dari pengalaman aku kayak gitu ya teman-teman. Terus tips menulis artikel untuk kompani di sini, langkah yang pertama yang pasti adalah tentukan tema terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman harus tahu tema apa ya yang kira-kira mau aku tulis sebelum menulis sebuah artikel untuk company. Biasanya seringnya untuk company ini membutuhkan tulisan yang bersifat evergreen, tapi nggak semua evergreen. Evergreen kan evergreen content kayak yang dibahas di webinar kemarin itu kan kayak ada bahas tentang artikel tentang doa dan lain sebagainya. Nah, untuk company itu kayaknya jarang kayak gitu, teman-teman. Jadi lebih evergreen content tentang rekomendasi, terus tips and tricks, kayak
kira-kira seperti itu. Terus seringnya company juga kadang-kadang mereka itu punya kayak request tema tersendiri, kayak mereka itu kayak punya ada acara, kayak menghadiri acara kayak suatu event internasional, ataupun kayak ada kunjungan-kunjungan yang diikuti sama pejabat-pejabat. Jadi biasanya mereka seringnya minta request untuk dibuatkan artikel kayak gitu. Terus langkah yang kedua adalah research keyword pastinya. Setelah teman-teman udah tahu nih kira-kira tema apa yang udah aku mau tulis, teman-teman yang selanjutnya harus dilakukan adalah research keyword. Teman-teman bisa pakai tools yang tadi aku mention, keyword planner di Google Ads dan juga Uber Suggest kayak gitu. Terus setelah udah tahu nih keyword-nya apa aja, langkah selanjutnya yang teman-teman bisa lakukan ini research sumber. Jadi, teman-teman nggak bisa itu asal-asalan nulis sesuai dengan apa yang ada di otak teman-teman itu nggak bisa. Jadi teman-teman harus melakukan riset dengan membaca-baca artikel dari media yang kredibel juga bisa membantu kok teman-teman, atau website-website dari yang misalnya kalau tentang konten tentang event company tersebut yang masih berhubungan nanti juga bisa digunakan sebagai sumber. Nah, tujuannya buat riset sumber ini tentu agar tulisan atau informasi yang teman-teman sampaikan dalam artikel tersebut biar nggak salah atau misinformasi. Jadi, biar informasinya juga sesuai dan juga nggak salah sasaran, lebih baik alangkah baiknya teman-teman melakukan riset sumber terlebih dahulu, kayak gitu. Terus pas udah selesai nih, udah nentuin tema, keyword, sama riset sumber, teman-teman harus lakukan adalah tulis artikel. Tulis artikel sesuai dengan gaya tulisan atau karakteristik dari company tersebut. Kalau misalnya company tersebut bersifat formal, tapi teman-teman nulis bahasanya pakai diksinya, pakai pemilihan kata aku, kamu, pasti company-nya otomatis pasti komplain karena memang company-nya bersifat formal dan jadi otomatis teman-teman harus pakai gaya tulisan yang baku kayak gitu. Terus tips selanjutnya ini bisa opsi, kalau bisa opsi yang bisa dipakai sama teman-teman, ini hyperlink produk. Misalnya company itu memproduksi sebuah produk, jadi alangkah baiknya teman-teman menyantumkan hyperlink produk dalam artikel, jadi pembaca bisa langsung klik dan tahu kira-kira apa produk yang dijual dari company tersebut. Yang selanjutnya adalah cek UAS SEO. Cek UAS SEO ini bertujuan agar bisa membantu teman-teman agar artikel yang teman-teman tulis itu nantinya bisa tembus halaman 1 di Google, kayak gitu. Terus aku mau bocorin tips nih, gimana caranya research keyword di Keyword Planner. Langkah yang pertama tentunya pasti teman-teman buka Google Ads terlebih dahulu, jika belum punya akunnya bisa bikin. Terus kemudian teman-teman bisa klik tools yang ada di sini. Klik tombol tools, kemudian klik keyword planner, jika sudah, nanti langsung klik discover new keyword. Nah, jika tunggu beberapa saat, nanti muncul langsung kayak gini tampilannya. Di kolom yang nomor 3 ini, teman-teman bisa langsung tulis apa aja keyword atau tema yang mau teman-teman cari, terus langsung get result. Tunggu beberapa saat, biasanya langsung muncul list-list keyword-keyword yang biasanya sering dipakai oleh penulis-penulis yang lain atau langsung dijajarin, ditampilkan sama teman-teman ini, keyword-keyword apa yang bisa teman-teman pakai. Nah, aku saranin di sini teman-teman bisa pakai keyword dengan competition yang low, karena nanti kesempatan buat nyantol di Google-nya ini semakin besar, karena sedikit banget orang yang pakai, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya pakai keyword yang competition-nya high, ini susah banget buat nyantol di laman Google, teman-teman. Karena biasanya keyword yang high ini seringnya dipakai oleh para penulis-penulis atau seringnya udah dipakai di artikel-artikel yang lainnya. Jadi competition-nya itu agak susah. Jadi kayak gitu. Jadi susah buat nyantol di laman Google. Jadi aku saranin buat pakai yang keyword dengan competition yang low kayak gitu. Kalau udah selesai research dan tahu kira-kira keyword apa yang cocok dan udah pas nih buat tulisan artikel, ini aku biasanya pakai tools yang lain yaitu Uber Suggest buat buat memastikan apakah keyword itu benar-benar kredibel dan bisa buat dipakai kayak gitu. Biasanya ini dibikin login atau bikin akun terlebih dahulu buat Uber Suggest, kemudian langsung klik aja keyword research. Jika sudah langsung klik
keyword overview, terus di kolom yang 3 ini langsung ditulisin aja keyword apa yang tadi teman-teman cari di Google Ads atau di tools keyword planner. Jika sudah, langsung klik search, kemudian biasanya muncul di sini SEO difficulty-nya. Nah, di sini aku saranin teman-teman buat pakai keyword yang dengan difficulty-nya yang kurang dari 60. Kenapa, Kak? Karena biasanya kalau keyword yang lebih dari 60 itu biasanya susah buat nyantol di laman Google sekali lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih udah cari keyword dan competition-nya low di keyword planner, terus habis itu teman-teman cek lagi di Uber Suggest, ternyata SEO difficulty-nya lebih dari 60, otomatis kalau biasanya yang aku lakuin, cari lagi dari awal keyword apa yang mau dipakai, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya udah tahu nih, kira-kira udah lolos keyword planner dan juga udah lolos Uber Suggest juga, kita lakukan tulis artikel dan jika sudah, langsung aja kita ke langsung aja setting UAS SEO kayak gitu. Di sini aku cantumin gambar contohnya. Di sini buat setting UAS SEO fokus keyphrase-nya di sini itu maksudnya keyword utama yang teman-teman pakai tadi itu apa bisa dicantumin di sini. Kemudian ini SEO title-nya atau judul dari artikel teman-teman itu apa, bisa dicantumin di sini. Di kolom nomor 2, kemudian ini aku sarankan buat teman-teman keyword-nya itu dipakai di awal kalimat. Kenapa, Kak? Karena biasanya SEO title kalau keyword-nya di pertengahan kalimat, ini pendeteksinya ini lampunya nanti bisa jadi orange, teman-teman, dan nanti kualitas SEO-nya juga tergantung dari situ. Kualitas SEO-nya bisa nggak bagus lah ya istilahnya. Kemudian kalau udah di otak-atik nih, SEO title-nya udah oke, udah ijo, kayak gitu. Yang harus dilakukan adalah slug. Slug di sini itu biasanya udah otomatis kan dari SEO title, tapi kalau misalnya SEO title-nya teman-teman ubah, otomatis slug-nya juga harus teman-teman ubah. Kemudian langkah selanjutnya yang harus diganti-ganti lagi ini ada meta description. Meta description di sini itu tentang kayak rangkuman singkat artikel apa yang teman-teman artikel teman-teman membahas tentang apa maksud aku. Terus kemudian ada ajakan buat pembaca buat membaca artikel, kayak cek langsung di sini, kayak gitu. Bisa dikasih kalimat CTA lah, Kak. Nah, di meta description ini beda dengan SEO title. Teman-teman juga harus memasukkan keyword yang teman-teman pakai, tapi keyword-nya nggak harus ada di awal kalimat, bisa pakai di pertengahan kalimat, bisa pakai di akhir kalimat, as long as keyword tersebut teman-teman masukin di meta description, kayak gitu. Kalau misalnya semuanya udah ijo nih, SEO title udah ijo, meta description udah ijo, pasti di sini emoticon yang sampingnya SEO di sini pasti langsung senyum, ijo, otomatis itu tandanya teman-teman artikelnya bisa langsung di-publish, kayak gitu. Nah, udah selesai sih nggak sih, Kak, kalau kayak gitu? Belum, teman-teman. Biasanya yang langkah yang aku lakuin itu langsung cek di WordPress buat nyeting kira-kira ini artikelnya masuk kategori apa nih, kayak gitu. Biasanya ini kalau misalnya artikel yang aku pakai masuk kategori berita atau rekomendasi, aku langsung edit di sebelah sini. Ini kalau misalnya ini biasanya kolom di sini tuh bisa teman-teman edit atau tambahkan atau bisa kategorinya bisa dikurangi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu atau nggak paham gimana caranya, bisa minta tolong sama website developer-nya, kayak gitu. Terus yang kolom nomor 2 ini biasanya aku kasih buat keyword tambahan, biar bisa bantu nyantolin artikel di laman Google-nya juga. Ini keyword tambahan ini biasanya aku cari di Google Ads Keyword Planner di sini. Nah, ini kan biasanya ada keyword ideas. Ini kalau misalnya aku pakai keyword utamanya menulis artikel, keyword tambahannya aku bisa pakai artikel SEO, menulis artikel dibayar juga, atau dan lain sebagainya. As long as competition-nya masih sama kayak keyword utama yaitu low, kayak gitu. Tapi keyword tambahan ini perlu nggak sih, Kak, dicek di Urus Saja? Aku nggak ngecek, karena ini hanya untuk keyword tambahan dan aku
aku tetap masukin di artikel, tapi aku nggak masukin di judulnya atau di UX SEO aku nggak masukin kayak gitu. Ini kolomnya masuk ke teks ya teman-teman, kayak gitu. Kalau udah selesai nih, selanjutnya gimana sih caranya naikin organic search di website? Nah, organic search itu apa sih? Organic search itu metode memasukkan keyword pencarian sebagai penyambung untuk menuju ke website. Nah, kalau misalnya ini cara kerjanya, simpelnya itu kalau misalnya teman-teman klik nih, cara menulis cara menulis SEO yang baik. Nah, kalau misalnya teman-teman udah masukin keyword tersebut di website, otomatis websitenya teman-teman bisa nyantol langsung di laman Google, nanti bisa langsung diklik, dan itu bisa membantu buat naikin performa website teman-teman. Nah, ini sebelumnya aku udah mention, ini juga ada manfaat lain dari organic search sendiri, ada 3, menaikkan traffic website atau visibility-nya, meningkatkan penjualan online marketing juga bisa, karena kalau misalnya keyword tersebut diketik oleh pembaca atau orang lain, kemudian yang muncul pertama kali websitenya teman-teman, nanti otomatis orang tersebut bisa langsung klik-klik nih, penasaran website ini bahas tentang apa sih yang mereka jual. Kemudian bisa langsung juga otomatis secara nggak langsung, jika tertarik dengan tampilan websitenya, otomatis orang tersebut bisa melakukan penjualan online melalui website tersebut. Terus manfaat lainnya juga bisa meningkatkan brand awareness, kayak gitu. Lalu gimana sih Kak caranya menaikkan organic search? Ada 2 langkah yang aku lakuin buat menaikkan organic search. Yang pertama itu menulis artikel sesuai SEO, seperti yang aku jelasin tadi. Terus yang kedua ada memasukkan keyword di Ubersuggest, kayak gitu. Jadi Ubersuggest ini tools-nya kompleks teman-teman, bukan hanya bisa bantu buat cek performa keyword yang dipakai, tapi juga bisa bantu teman-teman buat masukin keyword-keyword agar bisa menaikkan organic search. Jadi, Ubersuggest ini jika dihubungkan langsung dengan website-nya teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu susah-susah buat masukin keyword-nya ini dengan cara apa sih, Kak? Tinggal masukin aja lewat Ubersuggest. Langkahnya adalah keyword teman-teman bisa langsung add keyword di keyword ranking, ini nggak aku masukin ya teman-teman, sorry. Ini teman-teman bisa masukin di kolom rank rank tracking kalau nggak salah, keyword rank tracking, kemudian teman-teman bisa langkahnya buat masukin keyword-nya ini bisa langsung klik kolom pertama add keywords, kemudian teman-teman bisa langsung klik bisa masukin keyword-keyword apa yang teman-teman mau masukin, kayak gitu. Sebelumnya, jangan lupa sebelum masukin keyword di Ubersuggest, jangan lupa untuk melakukan pengecekan keyword-nya terlebih dahulu di Keyword Planner. Dengan competition-nya beda dengan artikel, ini teman-teman bisa masukin competition-nya high, kayak gitu. Jadi, seberapa banyak orang yang sering mau cari, itu bisa teman-teman masukin kayak gini. Biasanya semakin banyak dicari, semakin gampang nyantolnya di Ubersuggest, nanti semakin position-nya ini, rank tracking-nya di sini tuh semakin bisa 1 sampai 5 kayak gitu. Nah, position-nya di sini tuh apa sih, Kak? Position-nya di sini itu maksudnya jika misalnya teman-teman masukin keyword, nah kalau misalnya position-nya ini udah ada di 2 atau 1 sampai 5, itu otomatis keyword-nya teman-teman udah masuk laman 1 Google. Tapi kalau misalnya keyword-nya keyword yang teman-teman masukin ini position-nya ada di lebih dari 5, kayak 6, 10, 35, itu otomatis udah masuk laman kedua, laman ketiga, kayak gitu. Jadi biasanya laman kedua, laman ketiga itu kan orang-orang nggak tertarik ya, jadi biasanya itu langsung yang tertariknya itu langsung laman pertama, kayak gitu. Jadi disarankan buat maksimalin itu posisinya di 1 sampai 5 aja. Nah, terus kira-kira ada nih keyword yang kira-kira udah stabil banget, ada yang rentan bisa naik turun. Di Ubersuggest itu kita bisa tracking teman-teman. Nah, kalau misalnya keyword-nya teman-teman masukin ini ada udah nyentuh angka abu-abu kayak gini, pasti jangka panjangnya pasti tetap di angka itu terus. Misalnya keyword yang aku masukin terus udah nyantol di nomor 1, terus minggu depannya lagi aku cek di nomor 1 lagi dengan detak it maksud aku dengan
warna yang kayak gini, yang segitiganya warna abu-abu, ini otomatis dalam jangka panjangnya itu udah tetap di nomor satu itu terus kayak gitu, dan ini aman, udah nggak bisa teman-teman otak-atik lagi. Nah, kalau misalnya yang rentan naik turun ini biasanya dideteksi sama nih, yang panahnya ada warna hijau sama warna merah. Kalau warna hijau itu pastinya naik, kalau warna merah itu pastinya turun. Nah, kalau misalnya kalau keyword yang teman-teman masukin ini ada segitiganya yang naik turun kayak gini, nah pastiin teman-teman minggu depannya, kalau misalnya minggu ini udah aku masukin, terus minggu depannya muncul segitiga kayak gini lagi, minggu besoknya lagi teman-teman harus udah cek lagi kira-kira turun nggak sih performanya dia. Kalau performanya dia turun, teman-teman boleh kok teman-teman buat hapus ataupun bisa diganti dengan keyword yang sekiranya performanya tuh lebih bagus lagi dari keyword yang sebelumnya kayak gitu. Nah, jika sudah selesai ngelakuin kayak masukin keyword untuk website, nah teman-teman bisa cek atau tracking organic search-nya lewat Google Analytics. Kayak tadi yang aku mention, di sini teman-teman bisa cek lewat organic search. Nah, sama kayak Uber Suggest, di sini teman-teman bisa nge-track kira-kira di website aku yang A dari tanggal 1 sampai 7 ini udah nyentuh angka berapa. Terus teman-teman udah tulis, terus kalau misalnya udah masukin performa yang bagus, organic search-nya udah banyak kayak gitu, terus di minggu depannya lagi di tanggal 7 misalnya sampai tanggal 14, kok organic search-ku turun ya. Nah, kalau kayak gitu misalnya ada tindakan-tindakan lain yang bisa teman-teman lakuin, yaitu misalnya dengan sering banget nulis artikel SEO atau sering banget nyantumin keyword di Uber Suggest, nah itu bisa membantu kok teman-teman. Nah, kalau misalnya udah masukin keyword di Uber Suggest, udah nulis artikel SEO, terus, oh organic search-ku ternyata naik. Ternyata itu langkah yang benar bisa teman-teman lakuin untuk minggu selanjutnya, minggu selanjutnya, minggu selanjutnya. Jadi nantinya organic search-nya tetap naik dan website teman-teman performanya makin tinggi atau makin bagus kayak gitu. Untuk dari aku itu dulu. Terima kasih buat teman-teman. Kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Aku kembalikan lagi buat buat Mas Kori maksud aku. Monggo Mas Kori. Halo Phil, menarik banget sih materinya tadi yang dibawain oleh Phil, singkat, padat, dan sangat memberikan insight baru ya. Oke, untuk teman-teman nggak ada daftar hadir. Aku mau ngasih tahu aja nggak ada daftar hadir karena nanti teman-teman udah otomatis ke detect sama sistemnya kita dari registrasi yang udah dibuat kemarin dari link Zoom kemarin. Itu terus nggak perlu khawatir buat teman-teman yang telat join kita nanti bakalan tetap ada rekamannya di bagian WP Club. Nanti teman-teman bisa ngecek di WP Club/webinar. Nanti tinggal klik aja karena nanti kan banyak pilihannya. Eh, kan banyak pilihannya. Nanti tinggal diklik di punyanya Phil kayak gitu. Nanti Phil juga misalnya pengen masih pengen ngobrol sama teman-teman juga bisa. Nah, sekarang buat teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung di drop di kolom komentar, kita bisa diskusi bareng-bareng, bisa mungkin sebutin nama atau asal kota biar kita tahu dari mana aja ini. Nah, Phil, ini teman-teman cukup banyak sih yang join malam hari ini. Ada sekitar 20 sampai 30-an orang yang tadi sempat keluar masuk ya. Ini ada Rosinta, ada April, ya teman-temanmu lah kayak gitu. Ada teman-teman juga yang lain, ada Mbak Vicky juga. Monggo yang pengen diskusi. Kalau aku sih pengen bertanya ya, Phil. Boleh nggak sih tanya aku? Boleh banget Mas. Kita diskusi aja, boleh. Oke. Mungkin ada Kak Ade Miftahudin dari Jakarta. Keren, jauh-jauh. Monggo yang mau pertanyaan. Nah, kita ada satu pertanyaan nih, Phil, dari Anonymous Attendee.
Kak harus pakai Yoast Kak untuk optimasi kayak gitu. Mungkin aku elaborate dikit ya pertanyaannya. Kak harus pakai Yoast Kak untuk optimasi atau mungkin ada plugin lain nih dari fill yang biasanya dipakai untuk optimasi SEO on page ya. Untuk Yoast kan biasanya digunakan untuk SEO on page. Gimana tuh Phil? Kalau ada tools lain sih pasti ada ya, tapi aku belum Mm-mm. mempelajarinya sih, Mas. Ada Semrush Siap. juga ya kalau nggak salah ya. Benar, kalau SEMrush biasanya kita untuk bikin SEO plan kita bisa pakai SEMrush, untuk ngeriset keyword kita bisa pakai SEMrush, ngelihat kompetitor juga pakai SEMrush. Bisa ini sih, bisa juga pakai RankMath. Kalau untuk optimasi kita bisa pakai RankMath. Nah, RankMath itu kan dibagi dua, ada RankMath yang gratis sama RankMath Pro kayak gitu. Nah, aku mau ngasih tahu juga kalau misalnya teman-teman join di optimasi website.id, salah satu dari salah satu layanan juga dari Dapanel Media Indonesia, itu teman-teman nanti bakalan dapat RankMath Pro kayak gitu. Nah, RankMath Pro ini bisa untuk teman-teman optimasi di websitenya secara SEO on page kayak gitu. Oke, itu semoga bisa. Kalau Yoast apa? Kelebihannya apa, Phil, biasanya kalau pakai Yoast? Kalau pakai iOS yang pasti lebih mudah. Jadi buat Ah, bener. Beginner friendly pemula ya? nih, buat beginner Bener. friendly. Seperti saya Beginner juga friendly. ini beginner sebenarnya. Bener. Dan Jadi lebih lebih mudah. Karena lebih ada mudah. pendeteksi-pendeteksi tadi kan. Mm, Jadi mm, udah mm, kedeteksi sih. Kira-kira apa sih yang perlu diotak-atik lagi kayak gitu. mm, Oh, mm, mm. warnanya masih orange pasti nanti kalau di bawahnya itu nanti biasanya ada suggestionnya ya Mas ya. Mm, mm, mm. Apa Betul. yang perlu ditingkatin lagi kayak gitu. Betul. Nah, benar sih, aku juga setuju karena iOS lebih beginner friendly dan UI-nya itu mudah digunakan ya. Kita bisa ngelihat ada barnya itu untuk apa yang mendeteksi apakah tulisan kita secara SEO on page itu udah oke apa belum kayak gitu. Itu semoga menjawab. Lanjut lagi dari Anonymous attendee lagi. Kak Phil, apakah bentuk atau tipe penulisan kita menggunakan skema blog atau artikel? Bedanya apa ya Kak? Kayak gitu. Sebenarnya artikel apa dulu nih kalau mau Mm-mm. dibahas? Mungkin skemanya ya, lebih ke skemanya untuk penulisan. Mungkin dikasih aja tipsnya kalau nulis artikel yang ngebuat blog tuh yang kayak gimana sih bagusnya? Kalau lebih buat blog itu kayaknya lebih santai gak sih Mas kalau Hmm, setahu aku. Kalau misalnya bener. buat artikel itu lebih ketata, rapi. Bener. Jadi kalau Kak, misalnya untuk ah, blog itu kamu bisa nambahin diksi-diksi yang sekiranya kamu kayak mau melebay-lebaykan tulisan itu bisa banget. Kalau mm-mm, misalnya untuk artikel itu harus yang pembaca itu sekali baca itu udah harus paham kayak gitu. bener. Kalau menurut aku sih kayak gitu ya. Iya, iya, betul. Kalau blog mungkin lebih ke sasarannya ya. Perbedaannya di sasarannya. Kalau blog mungkin bisa digunakan lebih ke personal. Nanti Iya, benar. bahasanya lebih santai, lebih apa ya? Lebih disesuaikan lah dengan target pasarnya. Begitu juga dengan website. Kalau website kantor biasanya atau website company yang kayak punya Phil, pasti kan dia punya tone of voice sendiri ya. Karena kan targetnya itu juga apa, Phil? Kalau di kantormu targetnya apa? Tone of voice-nya? Lebih ke apa? Targetku lebih ke kayak orang-orang yang ini sih Mas, lebih Mm-mm. itu kebayar juga sih ya, agar mereka bisa tertarik Ah, buat beli produk-produk kita. Jadi oke. Sorry agak putus-putus ya. orang yang kayak lebih kayak Sorry Phil, agak wanita yang putus-putus. udah oh halo halo Tes tes. halo udah Itu. Mas Ah, oke oke halo oke. Boleh diulang, tes sorry. halo. Ini kalau nyasarnya sih lebih ke kayak buyer-buyer juga sih. Jadi biar Mm-mm. mereka tertarik juga, mereka juga biar bisa teredukasi juga ini produk-produk apa yang Mm, dijual oleh kompani tersebut. Nah, betul. kalau lebih nyasar untuk yang lebih spesifiknya, kayak orang-orang yang udah berumah tangga yang membutuhkan produk-produk berbahan dasar Hmm, plastik yang harga murah, kayak gitu. betul. Terus yang punya industri skala besar, kayak gitu yang butuh kayak grosiran, produk-produk Mm-mm. plastik, kayak gitu.
Berarti targetnya emang lebih ke orang-orang yang biasanya daily use-nya itu pakai plastik ya. Benar Oke, banget. oke. Ya disesuaikan sih teman-teman, kita tone of voice itu biasanya berdasarkan dengan kebutuhan dari target pembacanya teman-teman kayak gitu. Misalnya nih untuk target pembacanya teman-teman lebih nyasarnya ke milenial atau Gen Z, berarti otomatis tone of voice-nya kita menyesuaikan dengan bahasa yang biasa biasa mereka gunakan. Nah, untuk civil sendiri kan targetnya lebih ke family ya berarti ya, ke rumah tangga, Mm-mm. anak kos kayak gitu. Berarti penggunanya mungkin lebih lebih agak santai ya, lebih agak santai dan bisa menarget banyak orang. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah harus hijau ya agar SEO kita optimal? Oh, ini pertanyaan soal UAS. Apakah UAS-nya harus hijau untuk biar optimal? Iya, tapi kalau Mm-mm. misalnya orange itu kayak performanya kurang bagus kalau Mm-mm. setahu dari pengalaman aku sendiri. Jadi pastikan hijau seperti itu. Ya, biar lebih make sure aja ya. Mm-mm. Bener, setuju sih aku. Kalau gimana ya, agak ijo apa enggaknya itu sebenarnya kalau dari pengalamanku sendiri ya, pengalamanku sendiri lebih ke menyesuaikan kebutuhan sih, kebutuhan dari artikel itu. Misalnya kalau memang dari artikelnya itu dirasa udah oke nih atau emang udah mewakili dari kebutuhan user kita, otomatis kita eh ya cukup sampai di situ aja. Misalnya nggak sampai hijau nih Phil, tapi kita merasa bahwa oh judul yang kita buat nih udah oke nih untuk Oh, iya, iya, target kita, berarti ya udah kita iya, cukup sampai di situ aja. iya nggak Sama apa-apa. juga dengan URL-nya kan kayak gitu. Kita Mm-mm. eh, lebih ke menyesuaikan dari kebutuhan user aja kayak gitu. Benar, benar, Karena benar. kan kembali lagi kita bikin artikel kan bukan buat kita ya, tapi buat user kita. Jadi kita juga harus apa ya, menomorsatukan kebutuhan dari user. Karena kalau kita terlalu sebagai penulis kan juga kadang kita terlalu idealis ya, pengen memasukkan banyak hal yang kita pikirkan, padahal mungkin hal-hal tersebut itu kurang dibutuhkan sama user kita. Nah itu juga agak jebakan juga sebagai penulis, jadi teman-teman lebih berhati-hati aja untuk menimbang-nimbang lagi mana yang kira-kira emang perlu dimasukin dan mana yang kira-kira nggak perlu dimasukin kayak gitu. Oke, untuk lebih SOS penandanya nggak merah ya Mas ya? benar kayak Jangan gitu. sampai merah. Kalau merah jangan sampai diupload. Udah itu aja. Bener. Ya, kadang tergantung sama SOP perusahaan juga ya, Phil. Mungkin di Iya, beberapa benar. perusahaan memang eh, KPI ya, apa? Untuk kamu pakainya apa biasanya? Untuk indeks keberhasilannya mungkin memang ada yang ngukurnya itu dari UAS-nya harus hijau kayak gitu. Mm-mm. Sepengalamanku juga ada yang seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya nanti bakalan kita bahas ya untuk strategi SEO ini di webinar selanjutnya bareng sama Mas Hadi yang akan bahas tentang optimasi SEO melalui robot TXT dan struktur data. Nanti aku bakalan spill ya di akhir, kita lanjut dulu. Nanti teman-teman yang masih penasaran sama tone of voice masih bisa tanya sih. Oke, aku lanjut dulu. Kak, Kak, apa bedanya tone of voice dengan copywriting ya? Beda banget guys. Mungkin bisa dijelasin dikit nih apa bedanya? Kalau tone of voice itu kan lebih ke karakternya company itu seperti apa. Jadi menyesuaikan tentang dengan kayak gaya tulisan kalian itu seperti apa. Sedangkan copywriting itu kan lebih ke marketingnya ya. Jadi Hmm. lebih menggunakan kayak kayak gitu, kayak ajakan ayo copywriting kayak gitu. Dan juga ada ilmu-ilmunya lagi. Iya betul. Kalau kalau copywriting itu teman-teman, aku mau nambahin dikit dari jawabannya Phil. Untuk copywriting itu biasanya kan kita bikinnya itu dipergunakan untuk kebutuhan marketing. Jadi lebih singkat, padat dan menarik atau apa ya, eye-catching lah buat teman-teman biar Benar. lebih apa ya, mau untuk melakukan suatu hal. Nggak harus membeli banyak hal. Misalnya kita harus subscribe atau apa berlangganan itu kan juga
biasanya kita pakai copywriting. Nah, sedangkan untuk tone of voice sendiri itu lebih mengarah ke tujuan atau target dari artikel atau tulisannya yang teman-teman bikin kayak gitu. Itu semoga menjawab. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya, Phil. Oke kan? Terus ada pertanyaan lagi, satu lagi. Kak, personal buyer apakah jadi penentu tone of voice dalam SEO kita ya? Gimana Halo? ya? Halo? Ya, Aman-aman. personal buyer apakah menjadi penentu soal gaya style tulisan kita itu sebenarnya nggak harus sih guys. Kembali lagi ke karakter kompaninya itu seperti apa kayak gitu. Siap. Personal buyer apakah jadi penentu tone of voice dalam SEO kita? Itu mungkin itu lebih ke persona ya. Persona persona buyer kali ya. Kalau persona buyer memang lebih apa ya? Kalau personal buyer sama persona buyer kan beda ya. Kalau persona itu Beda. biasanya kita bikinnya itu kalau kita bikin SEO plan kan ya, Phil ya. Biasanya kita Iya. tentuin dulu tuh personanya seperti apa. Misalnya kalau dari personanya websitemu apa biasanya yang target-targetnya? Target-targetnya sih sama kayak tadi yang aku Hmm. jelasin tentang orang-orang yang udah berumah tangga yang membutuhkan Nah, plastik itu kayak gitu sih Mas. ibu rumah tangga, anak kos gitu ya. Nah, itu Bener biasanya banget. persona bayarnya kayak gitu. Terus ya tentu akan menentukan tone of voice kita karena kan persona buyer itu juga salah satu apa ya, salah satu langkah awal kita untuk menentukan tone of voice. Karena kalau kita nggak cocok atau sama persona buyer yang kita bikin, otomatis kan nggak bunyi ya untuk artikelnya karena tidak sesuai dengan target yang udah kita tentukan dari awal. Kayak gitu. Itu terus ada satu pertanyaan lagi yang cukup menarik dari teman-teman yang datang malam Ya, hari ini. Menarik, menarik, menarik. Yang mungkin kita bisa bahas bareng-bareng. Teman-teman juga kalau ada pendapat atau opini bisa di drop di kolom komentar juga. Halo Kak Phil, aku mau tanya, di per akhir tahun ini kan sempat ada isu Google Spam Update. Ini cukup berdampak ke SEO. Kira-kira gimana cara Kak Phil menghadapi Google Spam Update ini ke blog yang sedang Kakak jalani? Mungkin ke websitenya kamu ya, website kamu. Terima kasih Kak sebelumnya. Google Spam Update itu apa? Aku baru dengar Mas. Itu Lebih apa ke Mas? update logaritmanya sih, algoritmanya. Sorry, sorry. Hmm. Kalau soal algoritmanya sih sampai sekarang aku masih menggunakan algoritma yang sama kayak gitu. Nanti mungkin kalau soal ini teman-teman bisa Hmm. kayak diskusi langsung sama website developernya sih kalau Mm-mm. menurut aku. Berarti kalau di kantornya Phil sendiri biasanya kalau ada Google Update atau ada update tentang Google biasanya langsung ngobrolnya sama developer ya? Ya, langsung sama Oke. atasan juga pastinya. Oh, bareng sama atasan juga ya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Berapa orang Phil yang di sana untuk SEO spesialisnya sendiri? Saya sendiri. Aku mau info aja teman-teman. Jadi untuk Google Update itu terakhir itu kalau nggak salah aku tadi habis ngecek itu ada di tanggal 13 Desember kemarin. Nah, 13 Desember itu dia ngebahasnya tentang dokumentasi organisasi untuk menjelaskan bahwa telepon dan email dapat ditetapkan pada tingkat organisasi selain kontak point atau berhubungan dengan struktur data. Nah, untuk update yang berhubungan sama struktur data, ini tuh bakal dibahas lebih lanjut sama Mas Hadi di webinar pada minggu depan. Selasa tanggal 22. Jadi jangan lupa untuk teman-teman yang memang belum daftar bisa untuk daftar di nanti bakalan ada diumumin di WP Club tentunya, makanya di follow dulu nanti biar nggak ketinggalan karena Mas Hadi bakalan bahas mulai dari robot TXT itu yang kayak gimana, terus struktur data itu yang kayak gimana, terus gimana sih optimasi SEO-nya. Nah, nanti bakal dibahas lengkap sama Mas Hadi di webinar selanjutnya kayak gitu. Jadi aku cuma reminder aja teman-teman untuk ngefollow juga di Instagramnya WP Club sama di websitenya WP Club kayak gitu. Karena kadang kita lebih update lebih cepatnya itu di website kayak gitu. Jadi teman-teman aku harap buat apa ya
mengecek rutin aja untuk di wpclub.id itu ada update apa kayak gitu. Nah, dari WP Club itu biasanya kita koneksinya langsung ke Instagram untuk pendaftaran kayak gitu. Untuk ya memang karena di tanggal 22 itu nanti Mas Hadi bahkan lebih bahas ke arah sana kayak gitu. Tapi kamu di ini Phil, halo Phil, masih Ya, Mas. kamu websitemu sempat kena ini nggak, kena kayak mungkin trafficnya turun atau kena serangan atau segala macam, mungkin bisa di sharing nggak sih sama teman-teman? Trafiknya turun pasti pernah, Ah, tapi itu solusinya aku masukin keyword buat hmm. naikin organic search Halo, sorry sorry, Phil. itu sih, di Uber saja sih. Jadi Ah, lebih seringnya 1 minggu sekali ya, atau enggak. Halo? Halo? sorry putus-putus. Halo? Oke oke, Masuk nggak, udah Mas? aman, Halo? udah aman. Halo? Ya. Jadi kalau sering kayak track-nya itu kayak organisasinya turun itu sering. Jadi langkah yang Hmm. aku lakuin itu seringnya masukin keyword-keyword di Uber Suggest kayak gitu, dan itu impact-nya lebih besar daripada nulis Hmm. artikel SEO kayak gitu. Bener. Ya, kadang memang untuk apa ya? Karena SEO sendiri adalah unik ya. Setiap orang itu punya teknik mereka sendiri-sendiri kan untuk mengoptimasi websitenya masing-masing. Mungkin antara cara satu dengan cara yang lain bakalan berbeda, tapi cara tersebut works untuk websitenya feel kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman memang masih kebingungan untuk caranya yang gimana yang cocok atau yang istilahnya apa ya bisa meningkatkan traffic, ya itu salah satu caranya bisa mengikuti yang caranya feel kayak gitu. Oke, aku mau share screen untuk webinar besok, apakah terlihat? Ini untuk share screennya. Ini untuk webinar besok bakalan ada optimasi SEO melalui roboteksi dan struktur data. Bakalan langsung dijelasin sama Mas Hadi, CEO PT Panel Media Indonesia, sekaligus foundernya webclub.id kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini yang masih penasaran dan kepo bisa banget buat langsung daftar kayak gitu. Itu oke. Teman-teman masih ada pertanyaan? Kita masih punya 8 menit nih sebelum jam 8 ya. Terus oh ya, teman-teman sorry karena tadi kan ada free hosting ya. Free hosting sendiri karena kebanyakan pertanyaannya itu anonymous attendee ya. Jadi mungkin untuk yang mau free hosting nanti bisa dicek di sosmednya kita wpclub.id. Nanti teman-teman bisa share screen ini, tinggal di foto aja. Nanti bisa tag langsung di Instagramnya wpclub.id. Nah, nanti dari tag-tagan itu tim kita bakalan tracing siapa aja yang udah ngetag dan bakalan dapat free hosting kayak gitu. Tentunya free hosting dari VIP partnership kita Dewa Web kayak gitu. Jadi make sure aja buat teman-teman, mana tahu beruntung ya Phil bisa dapat free hosting, apa nanti mungkin dapat benefit lain juga kayak gitu. Itu aku sebelum, karena ini memang teman-teman udah cukup kayaknya ya. Karena udah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku boleh minta closing statement nih dari Phil buat materi kita atau obrolan kita malam hari ini. Monggo Phil. Iya, closing statement kalau dari aku sendiri buat teman-teman yang mau nulis atau mulai join nulis di SEO dan ngerasa kayak tulisan aku ini masih belum bagus nih Kak, kayaknya masih belum SEO friendly. Jangan takut teman-teman, karena aku berpatok sama motivasi bisa karena terbiasa, dan aku juga sudah menjalani ini 1 tahun lebih, dan tulisanku juga masih belum tergolong bagus dan masih berusaha sampai sekarang. Solusinya adalah teman-teman terus menulis, terus sering-sering membaca artikel yang kredibel juga, karena bisa dapat frasa-frasa baru dari situ, bisa teman-teman cantumin di artikel teman-teman, jadinya nanti jadi ciri khas.
buat teman-teman juga. Kita berproses bareng-bareng, jadi kita nanti bisa sukses bareng-bareng. Semangat! Ya, menarik banget closing statement-nya. Teman-teman kalau pengen ngobrol lagi sama Phil, bisa langsung follow Instagramnya Phil Laura atau langsung kepoin LinkedIn-nya ya Phil di Boleh. Phil Laura juga ya. Phil Laura juga Phil nanti. Laura Murdiatin Ningsih, nama lengkap. Betul, Phil Laura Mur apa Phil tadi? Laura Murdiatin Ningsih. Nanti tinggal diklik aja Phil Laura, nanti bisa muncul kok fotoku. Betul. Nah, itu bisa langsung teman-teman kepoin LinkedIn-nya, terus bisa langsung follow Instagramnya juga. Nanti bisa, misalnya ini ada pertanyaan, Kak, aku mau ngobrol soal SEO, Kak, aku mau nanya tentang artikel, boleh ya, Phil, berarti ya? Boleh banget. Kita jangan tanya jawab, kita diskusi aja, tukar pikiran. Ya, benar. Menarik diskusi. Diskusi jadi obrolan yang menarik juga, nanti bisa nambah wawasan juga buat teman-teman semua kayak gitu. Oke, aku eh, nggak nggak bosen juga ngingetin juga buat teman-teman, jangan lupa buat share event ini ke sosial media kalian, tag juga wpclub.id, nanti mungkin kalian bisa beruntung dapat free hosting kayak gitu. Itu terus aku juga mau terima kasih buat yang udah mengorganisir acara ini, ekologi tentunya dari Dapanel Media Indonesia yang merupakan part of BP Club. Terus makasih juga untuk VIP partnership malam hari ini Dewa Web. Kayak gitu. Aku juga makasih banget buat Phil yang udah mau Sama-sama. join ngobrol, nemenin apa ya diskusi, terus ngasih materi Terima juga. kasih kembali. Bener. Agak putus-putus Phil, sorry. Sorry teman-teman. Siap, makasih banyak Phil karena udah mau menyempatkan diri ya dari di sela-sela kesibukannya weekend ini. Tetap jaga kesehatan Phil, teman-teman juga tetap jaga kesehatan karena cuacanya lagi nggak baik-baik saja. Tetap Benar. jaga kesehatan, makan sehat, rutin olahraga kayak gitu. eh Mungkin karena udah cukup aku tutup untuk webinar kita pada malam hari ini. Buat teman-teman yang pengen materinya bisa langsung klik di wpclub.id/webinar kayak gitu. Nanti tinggal pilih bagiannya Vilaura atau pengen juga nonton yang kemarin-kemarin, ada dari Mbak Sofi, terus ada juga dari Mas Hadi, juga ada yang kemarin bahas tentang banyak hal deh. Nah, itu teman-teman juga masih bisa apa ya? Share dapat informasinya dari video tersebut. Oke, sekian dari aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nyempetin waktunya. Terima kasih juga buat Phil. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Phil.